Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baiklah hari ini kita akan belajar pelajaran IPAS. Melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya mengenai ekosistem, yaitu kita akan belajar mengenai peran komponen. Ada yang tahu peran komponen itu apa? Sebelum kita mengenal peran komponen, kita mengingat lagi kemarin kita belajar apa ya? Ada yang tahu? Ya, kemarin kita belajar mengenai individu, populasi, dan juga komunitas. Dan tak lupa kita belajar juga mengenai ekosistem ya. Ada yang masih ingat individu itu apa? Ya, betul. Kita bisa baca pada layar, individu artinya itu sendiri. Contohnya seperti yang kemarin Ibu sudah jelaskan, misalkan ada satu ekor lalat, hanya ada satu ekor lalat saja. Nah itu, satu ekor lalat itu disebut individu. Kemudian ada populasi. Populasi itu sekelompok makhluk hidup sejenis yang hidupnya bersamaan di satu tempat. Contohnya misalkan ada 2 ekor lalat sampai 5 ekor lalat yang ada di suatu tempat. Kemudian komunitas. Apa sih komunitas itu? Ya, komunitas itu ialah sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup berdampingan. Contohnya seperti kala tadi, kemudian ada juga seekor kecoa dan juga ada seekor kucing. Nah, mereka ini disebut komunitas. Kemudian, tak lupa ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem terjadi saat komunitas makhluk hidup berinteraksi dengan komponen lain yang bukan makhluk hidup di suatu lingkungan tertentu. Ayo, sudah ingat belum? Kalau sudah ingat, kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah mengingat kembali materi yang kemarin, karena sangat berkaitan nih dengan apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu setiap komponen memiliki peran. Yuk kita cari tahu apa sih peran komponen pada ekosistem. Sebelum kita lanjut, Ibu punya pertanyaan nih, ada 3 pertanyaan yang mungkin akan kalian jawab nanti di akhir video ya. Pertanyaan yang pertama, apa peran suatu komponen di lingkungannya? Ini ada yang udah bisa jawab atau belum? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya pada suatu ekosistem? Gimana ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa peran manusia dalam sebuah ekosistem? Nah, pertanyaan ini mungkin akan kalian temui jawabannya setelah kita membahas materi mengenai peran komponen. Nah, sekarang coba lihatlah gambar ini. Coba kalian baca percakapan apa sih yang dibicarakan oleh 4 orang yang ada di gambar ini. Sudah? Ya, mereka sedang berbicara mengenai makhluk hidup yang ada di sekitar danau. Ada yang sedang memegang cacing yang panjang, kemudian ada juga yang berusaha untuk mencabut rumputnya untuk mengetahui apa yang ada di balik rumput itu katanya. Kemudian ada juga yang melerai. Jangan seperti itu, kalian mengganggu ekosistem danau ini. Benar, cacing dan rumput pasti punya peranan di ekosistem ini. Nah, cacing dan rumput juga katanya. Kalian ingat tidak? Cacing itu termasuk komponen apa ya? Atau rumput itu termasuk komponen apa ya? Dan sehingga tidak, yuk kita lanjut ke
ke slide berikutnya. Nah, pasti di antara kalian ada yang langsung, oh iya aku ingat. Nah, jadi komponen dalam ekosistem itu ada dua ya. Mungkin kalian juga mengingat kembali dan sudah teringat kembali, yaitu ada komponen biotik dan juga ada komponen abiotik. Ya, komponen biotik itu terdiri atas makhluk hidup, contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan juga ada mikroorganisme, yaitu virus dan bakteri. Kemudian komponen abiotik. Komponen abiotik itu yang bukan makhluk hidup. Berarti semua yang bukan makhluk hidup itu adalah komponen abiotik. Kita ingat-ingat lagi ke gambar yang tadi. Ada cacing dan juga rumput. Cacing ini termasuk apa ya? Dan rumput ini termasuk komponen apa ya? Coba kalian yang bisa langsung jawab dalam waktu. Nah, kita langsung saja ke peran komponen. Tadi kita lihat lagi, komponen itu ada dua ya. Ada komponen biotik dan juga ada komponen abiotik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai komponen biotik dulu. Nah, salah satu contohnya yaitu ada cacing tanah. Cacing tanah ini merupakan hewan dan hewan merupakan contoh dari komponen biotik. Nah, kalian bisa lihat pada tabel di layar ini, komponen biotiknya yaitu adalah cacing tanah. Nah, cacing tanah ini membutuhkan apa sih? Yuk kita simak bersama. Cacing tanah ini membutuhkan udara untuk bernafas. Kemudian butuh makanan juga untuk mendapatkan tenaga. Yang ketiga, cacing tanah juga butuh tanah untuk tempat tinggal. Kemudian cacing tanah ini dibutuhkan oleh apa ya? Atau oleh siapa ya? Jadi cacing tanah ini dibutuhkan oleh tanah untuk membuatnya menjadi gembur. Dan juga cacing tanah ini dibutuhkan oleh burung untuk makanannya. Nah, sampai ini jelas tidak peran komponen biotik yaitu cacing tanah? Cacing tanah ini membutuhkan apa? Kemudian cacing tanah ini dibutuhkan oleh siapa? Nah, itu yang disebut peran komponen. Bagaimana? Sudah paham? Kalau belum, kita ke contoh selanjutnya. Nah, peran komponen selanjutnya ada dari komponen abiotik, yaitu air. Air ini bukan makhluk hidup, makanya air ini termasuk komponen abiotik. Nah, seperti yang tadi, kita lihat peran komponen air ini apa sih? Nah, air ini dibutuhkan oleh tanaman, rumput, ikan, kodok, dan lain sebagainya. Bahkan kita sebagai manusia pun pasti membutuhkan air. Kemudian kita lihat jika tidak ada air, bagaimana ya? Nah, kita lihat lagi di tabel ini. Jika tidak ada air, maka tanaman tidak bisa tumbuh. Kemudian hewan tidak bisa minum. Dan kita sebagai manusia juga akan kehausan karena tidak bisa minum. Ya, seperti itu contohnya dari peran komponen abiotik ini. Bagaimana? Sudah paham bukan mengenai peran komponen? Nah, kita kembali lagi ke gambar yang tadi ya. Cacing dan rumput pasti punya peranan di ekosistem ini. Tadi kita sudah membahas ya peranan cacing tanah, kemudian peranan air. Nah, peranan cacing dan rumput pada gambar ini adalah agar supaya tanah menjadi gembur. Ada yang tahu gembur itu apa?
Ya, gembur itu sebutan untuk tanah yang sehat. Jadi, kalau tidak ada cacing di dalam tanahnya, berarti tanah tidak akan gembur, tidak akan sehat, dan juga tanah tidak akan menumbuhkan tanaman-tanaman di atasnya. Begitu, paham ya? Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan yang ada di awal video ini. Ada tiga pertanyaan yang mungkin sekarang kalian sudah bisa menjawabnya ya. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, dan pertanyaan ketiga. Silahkan kalian jawab di buku tulis kalian ya, beserta pertanyaannya juga ditulis. Nah, mudah-mudahan apa materi yang sudah disampaikan tadi, mudah-mudahan kalian sedikit mengerti ya bagaimana tentang peranan komponen di dalam ekosistem. Nah, akhirnya ada tugas nih untuk kalian. Tugasnya ada di link pada deskripsi di bawah ini ya. Setelah selesai menyimak materi, kalian bisa langsung klik ke link yang ada di deskripsi dan kalian bisa langsung mengerjakan. Terima kasih yang sudah menyimak video sampai akhir. Mudah-mudahan dengan sedikitnya materi yang sudah ibu sampaikan bisa menambah pengetahuan untuk kalian semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat mengerjakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.